Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan menayangkan video tentang percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Bersama saya Razikin Masnuri dari SMA 1 Sembalun. Dan saya Haji Jamhuri dari SDN 1 Sembalun Bungkung. Dan saya Mustawa Badin dari SDN 3 Biluk Bedung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Rori? Alhamdulillah sehat. Nah, perbincangan kita kali ini yaitu sebelum kita melakukan observasi. Iya ya, Pak Tawa. Saya terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi. Baik. Di mana percakapan ini akan saya tujukan kepada Pak Tawa untuk sebagai landasan penilaian nanti untuk diobservasi. Baik. Oke, hal yang pertama yang harus kita perhatikan Pak Tawa dalam melakukan coaching nanti. Iya ya. Jadi ada beberapa rubrik penilaian yang harus Bapak Tawa penuhi nih. Iya ya. Ya. Pertama itu tentang bagaimana proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Baik. Nah, yang kedua saya akan menilai bagaimana coaching itu memberikan pertanyaan, kemudian akan terlihat respon dari si coachee, ya. Baik. Dan tidak lupa juga Pak Tawa harus menghadirkan kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu membangun kemitraan, kemudian itu mendengarkan secara aktif, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Nah, nanti di dalam coaching Pak Tawa harus menghadirkan semua ini sebagai indikator penilaian dari coaching yang akan Pak Tawa lakukan. Tidak lupa juga nanti Pak Tawa menghadirkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada 3. Pertama yaitu membangun kemitraan Pak Tawa. Kemudian proses yang kreatif. Dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi si coaching. Oke. Baik. Dari persiapan kita ini, pra-observasi ini, apa yang Pak Tawa harapkan untuk dikembangkan nanti di dalam sebuah coaching? Baik Pak Rori. Dalam coaching ini saya ingin mendapatkan atau kompetisi yang ingin saya capai. Pertama ada presensi, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya ingin. Untuk lebih spesifiknya lagi, apa yang Pak Tawa inginkan dari proses coaching nanti? Yang lebih saya spesifikkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya akan spesifiki. Ya. Kenapa hal tersebut harus secara spesifik Pak Tawa kembangkan untuk diri Pak Tawa? Saya ingin diri saya atau coach saya nanti itu menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi saya harapkan dari nanti di coach saya itu, di proses coaching saya itu, nanti coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Baik. Seperti itu ya Pak Tawa ya kira-kira ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pantau bersama-sama secara lebih rinci lagi penilaiannya setelah Pak Tawa melakukan coaching. Oke, sekian Pak Tawa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Baik. Tawa? Baik. Ya, mohon maaf ini mengganggu acara Bapak berdua ini rupanya. Oh, enggak apa-apa. Oke, kalau memang saya tidak mengganggu, saya ingin sedikit bercerita, curhat, atau menyampaikan permasalahan saya untuk bisa didiskusikan sama Pak Tawa ini. Iya. Di kesempatan ini
saya akan mendengarkan atau ingin bagaimana Bapak menjelaskan atau menceritakan apa yang kita akan dapatkan pada kesempatan ini. Oke, terima kasih Pak Tawa telah memberikan saya waktu untuk bercerita tentang permasalahan saya. Begini Pak Tawa, saya dalam mengajar pendidikan jasmani olahraga di kelas 5 ada masalah, yaitu murid-murid yang perempuan terutamanya takut dalam melakukan senam lantai dalam hal gerakan roll depan dan roll belakang Pak Tawa. Iya ya. Ya begitu permasalahannya yang ingin saya bicarakan dengan Pak Tawa. Iya. Ya, dari cerita awal Bapak tadi itu bisa dijelaskan tuh permasalahan apa kira-kira dalam roll depannya seperti apa gitu. Iya. Dalam roll depan itu, ini siswa saya yang perempuan ini takut melakukannya. Padahal saya selaku gurunya sudah mendemonstrasikan cara melakukannya. Mungkin ada pandangan dari Pak Tawa tentang hal ini, Pak Tawa? Atau mungkin ada misalnya apakah semua anak seperti itu atau ada beberapa anak yang tidak bisa atau yang Bapak katakan tadi itu? Ya, betul Pak Tawa. Untuk yang laki dari 24 siswa itu, yang laki takut melakukannya itu ada 3 orang Pak Tawa. Kemudian yang perempuan itu dari jumlah 10 orang siswa putri itu 7 yang tidak berani melakukan, yang 3 itu berani coba-coba, tapi yang 7 tidak berani melakukannya Pak Tawa. Oh, dalam percakapan kita ini apa kira-kira yang Bapak ingin dapatkan dari obrolan kita pada saat ini gitu nanti? Ya, terima kasih Pak Tawa. Ingin saya dapatkan dari obrolan kita ini ada solusi agar supaya siswa-siswi saya itu dalam praktik senam lantai roll depan roll belakang itu berani melakukannya dan tidak takut lagi dalam melakukannya. Itu yang ingin saya dapatkan Pak Tawa. Baik Pak. Bapak gini ya, jadi di roll depan sama roll belakang itu apakah peralatan di sekolah sudah ada atau gimana gitu, atau sekedar matras biasa yang tipis atau yang tebal itu yang punya di sekolah Bapak itu? Ya, kalau masalah peralatan atau prasarananya matras sudah cukup standar, sudah standar dia. Ya. Cuman mental anak untuk melakukan itu yang tidak berani gitu. Itu permasalahannya, anak tidak berani melakukannya, padahal saya sudah melakukan memberikan contoh itu sudah berulang kali gitu. Permasalahannya. Dari segi apanya anak-anak biasanya kalau takut roll itu? Apakah pada saat ada gurunya, biasanya kan kalau ada gurunya nggak mau, tapi kalau gurunya nggak ada mungkin dia berani gitu. Apakah gitu modelnya? Kelihatannya? Tidak seperti itu, bukan seperti itu dia yang saya amati. Memang anak kita ini tidak berani sudah intinya, tidak berani mencoba dia, sehingga makanya saya ingin berkonsultasi dengan Pak Tawa ini, mungkin ada pandangan sehingga anak kita bisa melakukannya. Kalau dari misalnya kalau sudah dicoba secara berkelompok, misalnya bersama itu pernah nggak dilakukan itu? Nah, anak-anak gitu. Kebetulan untuk melakukan secara berkelompok, saya punya prasarana dalam bentuk matras itu cuman satu dia. Kalau kita akan memperagakan berdua aja, takut dia tabrakan pada saat melakukan itu. Jadi untuk senam lantai roll depan roll belakang itu saya menerapkannya secara perorangan Pak Tawa. Karena alat peralatan kita cuma satu, masalahnya itu permasalahan. Apakah selain matras yang ada di Bapak itu, di sekolah Bapak itu, apakah pernah menggunakan media lain gitu? Apa kasur biasa gitu? Mungkin anak-anak takut dengan matras mungkin agak keras atau gimana gitu. Oh ya Pak Tawa, baru saya ingat ini yang saya lakukan praktek senam lantai roll depan itu, baru saya menggunakan media matras di media yang datar. Baru saya ingat Pak Tawa. Coba nanti akan saya lakukan
merubah media prasarana itu berupa matras itu akan saya bentuk menjadi media yang miring untuk memancing keberanian anak melakukan roll depan itu. Baru saya ingat Pak Tawa. Terima kasih sudah diajak bercanda bercakap-cakap sehingga ada bayangan untuk itu Pak Tawa. Ada lagi selain itu ada lagi nggak? Ya, nanti selain saya akan merubah media matras yang dari datar ke yang miring itu, akan saya support anak-anak itu dengan cara saya melakukannya terlebih dahulu. Baru saya akan menugaskan yang laki untuk memancing keberanian siswa yang tidak berani putra, kemudian untuk memancing keberanian siswi yang putri. Begitu kira-kira Pak Batal. Kapan nih mulai dilakukan ini? Ya, kebetulan tadi ini kita olahraga, jadi jadwal pelajaran untuk kelas 5 itu minggu depan, hari Jumat yang akan datang berarti kita lakukannya Pak Batal. Ya. Semoga apa harapan Bapak nanti bisa terlaksana dan pembelajaran tentang roll depan dan roll belakang itu berjalan dengan baik. Ya, amin Pak Tawa. Mudah-mudahan saya bisa melakukan itu dan mudah-mudahan pembelajaran saya berjalan dengan baik dan lancar, dan sehingga ketercapaian belajar siswa tentang roll depan dan roll belakang itu tuntas 100% Pak Tawa. Ya. Terima kasih sudah bisa memberikan pandangan. Cukup ya. Mungkin ini dulu yang kita harus obrolkan pada saat ini, Bapak. Nanti kesempatan lain kita diskusi lagi ya. Oh iya. Ya, tentang bolehlah apa kita obrolkan selain ini, tema yang lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak Tawa sudah mau diajak berbincang-bincang tentang permasalahan saya. Ya, sama-sama. Yang anak-anak saya, murid-murid saya kesulitan dalam melakukan senam lantai roll depan itu. Ya. Terima kasih sekali Pak Tawa. Ya. Mudah-mudahan ini Sama-sama. bermanfaat. Sama-sama. Sehingga kedepannya dapat menuntaskan tujuan pembelajaran. Amin. Khususnya dalam tujuan pembelajaran saya di sini adalah anak bisa melakukan roll depan dan roll belakang dengan baik, itu tujuannya Pak Tawa. Ya. Oke, terima kasih Pak Tawa. Sama-sama. Oke, mari Pak Ruri. Ya. Pak Haji. Baik, Pak Tawa. Ya. Tadi Pak Tawa sudah melakukan coaching ini dengan Koci. Ya, Pak Ruri. Bagaimana perasaan Pak Tawa tadi ketika saat pelaksanaan coaching dengan Koci? Awalnya sih sedikit lama saya loadingnya, tapi untuk memahami gitu. Tapi lama-kelamaan sudah mulai saya paham apa yang diceritakan sama Bapak tadi. Iya. Bapak Haji. Baik. Menurut Pak Tawa nih, apa yang sudah tercapai dalam coaching tadi? Kalau menurut saya sudah menjalankan bagaimana coaching dengan alur tirta, itu bagaimana tujuan, identifikasi, rencana, sama tanggung jawab. Alhamdulillah sudah berjalan, dan saya juga menjalankan prinsip-prinsip dari coaching tersebut gitu. Baik. Dari tujuan awal Pak Tawa tadi di pasca observasi ya. Iya. Itu kan spesifiknya ke menentukan pertanyaan berbobot Ya. buat Koci. Nah, apakah itu sudah tercapai kira-kira? Atau kalau misalkan diskalakan antara 1 dan sampai dengan 10, kira-kira percakapan tadi sudah sampai poin mana nih? Kalau menurut saya sih 7 lah, 7. 7. Jadi saya merasa masih belum maksimal gitu. Nah, apakah poin 7 ini akan ditingkatkan nanti? Tentu saya akan memperbaiki apa yang lemah dari saya untuk lebih baik selanjutnya gitu. Jadi Pak Tawa, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari observasi tadi berbasis data. Jadi tadi sudah terlaksana dengan baik Pak Tawa. Jadi Pak Tawa, alur tirtanya sudah kelihatan nih dengan dalam percakapan itu sudah masuk prinsip-prinsip coachingnya, mulai dari membangun kemitraan yang baik, kemudian menanyakan hal yang dapat membuat coachingnya berpikir dan mencari solusinya sendiri. Nah, untuk kedepannya apa saja yang ingin Pak Tawa kembangkan nih dari prinsip Koci, atau tidak kompetensi Koci lah?
saya inginkan saya bisa lebih mantap dalam menentukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach saya lebih membuka potensinya gitu. Jadi dia lebih bisa cepat membuka potensi dirinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dari proses coachingnya tadi misalnya. Jadi hal ini menjadi pembelajaran kita bersama ya Pak Tawa ya. Sama-sama. Nah, untuk pengembangan kompetensi yang Pak Tawa sebutkan tadi, apa sih rencananya ke depan? Rencananya saya akan lebih belajar gitu. Belajar untuk bagaimana membuka referensi yang ada. Belajar terutama melihat-lihat video contoh-contoh yang sudah dilakukan dari beberapa praktik coaching yang dilakukan, biar saya lebih bisa mencapai peningkatan misalnya dari 7 ke 8 atau ke 9 hal gitu, seperti itu. Baik, semoga rencana ini nih bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah, dan satu lagi Pak Tawa, siapa yang Bapak Tawa akan libatkan dalam pencapaian kompetensi yang Bapak inginkan tadi? Tentunya saya akan libatkan banyak orang nanti. Mungkin teman-teman rekan-rekan sejawat juga akan saya libatkan, sekolah-sekolah tentunya, dan mungkin teman-teman dari KKGO itu juga saya akan libatkan untuk proses peningkatan potensi saya gitu. Nah, semoga apa yang sudah kita lakukan ini nih bisa menjadi referensi kita untuk ya pengembangan diri ke depannya. Baik, saya tunggu rencana aksinya Pak Tawa. Siap. Apa yang Pak Tawa inginkan, apa yang Pak Tawa ingin tingkatkan bisa tercapai sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Pak Tawa. Sekian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ruri? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Iya, alhamdulillah sehat. Saya juga sehat. Bagaimana kegiatan tadi pagi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Haji. Alhamdulillah. Pembelajaran di kelas juga sudah luar biasa. Alhamdulillah kalau berjalan dengan lancar. Baik Pak Ruri, pada hari ini kita akan melakukan observasi Pak Ruri ya. Akan tetapi ini kegiatan kita pra-observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Iya Pak Haji, silakan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian, observasi, kemudian bagaimana coach dan coachee akan dinilai. Kemudian berikutnya apa sudah sesuai dengan alur kita atau belum coachingnya itu. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Ya. Kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, dari Bapak sebagai coachnya ya. Nah, kemudian jangan lupa prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik Pak Rudi, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Pak Rudi. Silakan Pak Haji. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Kemungkinan besar Pak Haji yang akan saya kembangkan di kesempatan coaching kali ini yaitu pertama menghadirkan kehadiran penuh kepada coachee, kemudian mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coachee, kemudian yang terakhir itu membangun kemitraan yang baik Pak Haji. Mendengarkan aktif tentunya. Iya. Mendengarkan aktif. Baik. Pada observasi hari ini, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kan ada dua Pak Haji. Iya. Yaitu pertama mendengarkan aktif untuk nanti bisa mencoba mendapatkan poin untuk dijadikan sebagai pertanyaan berbobot untuk coachee. Coachee ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam proses ini? Untuk indikatornya kemungkinan saya harus dapat menggali potensi dari coachee untuk menyelesaikan masalahnya Pak Haji. Oh bagus kalau gitu Pak Ruri. Saya kira cukup di pra-observasi ini Pak Ruri. Pertanyaannya mudah-mudahan lancar proses
coachingnya nanti. Amin, amin, amin. Ya. Makasih Pak Haji. Ya, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Tawa. Waalaikumsalam Pak Ruri. Gimana kabarnya hari ini nih? Baik Pak Ruri. Pak Ruri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Tawa. Nah pertemuan kita kali ini kita akan melakukan coaching Pak Tawa. Baik. Nggak apa-apa kan kita Nggak ambil apa-apa. waktunya ya? Nggak apa-apa, ya? nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang perlu dibicarakan, nggak apa-apa Pak Tawa. Karena pembicaraan ini kita rahasiakan antara kita bertiga nih. Ya. Jadi Pak Tawa bisa mengungkapkan isi permasalahan yang mungkin ada saat ini dan ingin diselesaikan sama Pak Tawa. Oke, coba cerita Pak Tawa dulu. Ya gini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ruri atas waktunya gitu ya. Gini Pak Ruri, saya ini kan guru olahraga ini. Ya. Jadi di sekolah itu di kelas 1-nya 9, terus kelas 2-nya 6, kelas 4-nya aja 7, kelas 5-nya 8, kelas 6-nya 10. Nah, ini kan anak-anak kalau olahraga, Ya. kalau kita tidak digabung misalnya satu kelas itu sedikit sekali. Mereka ngeluh terus Pak Guru nggak ada temannya, sepi katanya. Terus sepi. Yang kalau dulu kakak kelas yang dulu rame deh Pak Guru, dia dapat 20. Kalau sekarang ini 6. Olahraganya nggak seru katanya. Oh gitu. Dan itu sering mengungkapkannya Pak Ruri seperti itu dia. Jadi anak-anak ini sering ngeluh Ya, gara-gara ngeluh. pas jam olahraga nggak ada temannya bermain. Iya, gitu iya, ya, Pak iya, Tawa ya. iya. Nah dari situ apa yang Pak Tawa inginkan dari hasil percakapan kita ini? Saya ingin nanti di obrolan kita nih saya menemukan solusinya gitu Pak Ruri. Jadi saya dalam sekolah itu sebagai guru itu anak itu tidak ngeluh lagi gitu sama saya. Saya ingin itu. Dia walaupun sedikit tetapi mereka semangat. Oh gitu. Tapi kedepannya nanti saya nemukan apa sih biar mereka semangat gitu. Bagaimana solusi kedepannya gitu. Oh, berarti nanti tujuan kita nih menemukan bagaimana anak itu atau anak peserta didiknya Pak Tawa Ya. bisa senang walaupun mereka sedikit dalam melakukan aktivitas olahraga di sekolah. Benar. Oke, untuk kondisi sekolah saat ini apakah sarana dan prasarana olahraganya sudah mencukupi Pak Tawa? Sejauh ini sih masih kurang. Tapi kurang ya ada gitu. Adalah seadanya gitu. Iya. Asal sekolah bisa jalan saja, tapi Oh, gitu. masih banyak kekurangan. Kalau seperti itu. Dan apakah ada daya dukung lain selain prasarana yang minim untuk bisa memicu anak bermain ketika di sekolah atau belajar di jamnya Pak Tawa? Ada. Itu alam. Ada sungainya juga perlu di sana. Oh gitu. Ada pantai juga. Wah. Jadi kebetulan sekolah kami itu dekat dengan sungai dan pantai. Pantainya aktif setiap hari, ada airnya gitu. Oke. Kebetulan dari Renjani gitu. Itu mungkin itu daya dukung kalau menurut saya gitu. Nah tadi kan proses ya. Proses ini apakah Pak Tawa sebelumnya Ya. itu pernah mencoba dengan kreasi Pak Tawa sendiri dalam pembelajaran apa gimana? Kalau jam olahraga karena sepi nih Pak Ruri. Jadi saya sering itu kalau jam olahraga itu bawa anak ke sungai itu. Iya. Tentu sih dengan pengawasan gitu. Misalnya ada 8 anak kelas 1 Ya. gitu. Terus itu saya bawa gitu. Dia kayak pesiar itu dah. Itu yang saya lakukan biasanya gitu. Oh, berarti ini adalah salah satu cara nih biar Ya. anak gak ngeluh gitu. Iya, nggak ngeluh. Jadi dibawa pergi main ke sungai. Iya, iya. Oh baik. Masih tidak tiap hari sih, ada Ah. waktu-waktunya gitu. Jadi, nah ini kan ada beberapa solusi yang Pak Tawa sebutkan tadi. Iya, iya. Pertama mereka diajak bermain, Iya. kemudian rekreasi ke sungai, dan ataukah ada cara lain selain itu untuk biar anak ini tidak mengeluh lagi nih karena nggak ada temen atau nggak ada gairah untuk belajar olahraga di sekolah? Apakah ada cara lain selain itu? Kalau menurut saya sih ada sih. Hmm. Nanti mungkin
saya akan bicara sama Pak Kepala Sekolah. Bagaimana sih kalau kita gabungkan aja anak-anak ini gitu, misalnya kelas 1, kelas rendahnya 1, 2, 3 satu kelas gitu. Tentu dengan mapel yang materinya berbeda ya. Kelas 4, 5, 6-nya dengan kelas tingginya nanti 1 jam itu biar rame. Nanggung sekali kalau 2 misalnya 6 ada 5 atau 1 agak sepi gitu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin saya harus menjadwalkan setiap hari gitu. Untuk mungkin tiap hari, tiap minggu sekali mungkin jalan-jalan lah ke pantai gitu. Dengan pengawasan yang dan mengajak guru-guru lain juga gitu. Mungkin itu Pak Ruri. Nah, kalau seperti misalkan seperti itu ya, kelas rendahnya 1, 2, 3, terus kelas tingginya 5, 4, 5, 6. Dan apakah nanti Pak Tawa tidak kesulitan dalam memberikan penilaian ke anak-anak? Ya, tentunya ada tantangannya. Tapi kalau menurut saya namanya ini solusi, artinya kita memilih yang lebih baik dari yang adanya. Misalnya kalau menggabungkan agak sulit untuk menilainya, tapi kan betul. Kita harus cari yang ini ketimbang gimana kalau nunggu siswa banyak kan lama gitu. Jadi solusi beranak, bagaimana kita ngajar kalau anak tidak semangat kan sia-sia gitu. Apalagi jam olahraga. Tapi kan itu tantangan dan saya yakin bisa saya atasi itu. Apalagi ini jam olahraga ya, nanti sama anak gitu. Iya, benar. Nah, untuk rencana ini paling lambatnya kapan akan dimulai? Saya rasa minggu depan sudah bisa mulai. Ajaran barunya harus mulai. Ya, semester ganjil agar nantinya anak-anak enggak ngeluh lagi ya. Ngeluh. Itu udah lama sekali soal ngeluhnya. Apakah Pak Tawa butuh bantuan untuk melakukan rencana tersebut? Tentu nggak bisa sendiri, Pak Ruri, harus banyak orang yang terlibat, terutama kepala sekolah sebagainya. Baik. Nah, untuk itu Pak Tawa nih, kedepannya saya pengen ngobrol lagi nih tentang Pak Tawa. Bagaimana teknik itu bisa berjalan lancar? Apakah anak-anak sudah berhenti mengeluh apa malah sebaliknya? Iya, benar. Jadi kita butuh ngobrol lagi Pak Tawa. Siap. Saya butuh waktunya mungkin ya sebulan atau enggak 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan Pak Tawa. Makasih. Semoga rencana yang Pak Tawa tawarkan untuk solusinya ide yang Pak Tawa hadirkan untuk solusi permasalahannya bisa berjalan dengan baik Pak Tawa. Amin. Agar nanti anak-anak juga ya mendapatkan dunianya lah di sekolah. Ya, benar. Terima kasih Pak Tawa. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Saya pamit duluan ya. Ayo Pak Tawa, silakan. Oke Pak Ruri, baik Pak. Tadi sudah kita lakukan pra-observasi dan saya dapat menyaksikan bagaimana proses coaching tadi antara Pak Ruri dengan Pak Tawa ya. Apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan indikator ketercapaian dari coachingnya Pak Ruri? Tadi saya sudah membangun kemitraan terlebih dahulu Pak Haji. Kemudian saya menjalankan alur tirta dalam percakapan ya untuk menyelesaikan solusi yang dihadapi oleh Pak Tawa. Kemudian daripada itu saya mencoba mencari poin-poin penting dari pembicaraan untuk menggali potensi dari Pak Tawa tadi untuk menemukan ide-idenya sendiri Pak Tawa atas permasalahan yang dihadapi. Baik, Pak Ruri, saya ingin menyampaikan hasil observasi berbasis data yang tadi saya amati Pak Ruri pada saat melakukan coaching. Tadi Pak Ruri dengan Pak Tawa sudah baik dalam alur sesuai alur tirta untuk melaksanakan coachingnya. Baik, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tinggal satu aja Pak Ruri, boleh ya? Boleh Pak Ji. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya berdasarkan coaching tadi Pak? Tentunya yaitu menemukan pertanyaan berbobot untuk coaching Pak Haji. Karena memang selama ini saya merasa kesulitan di bidang itu. Dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya? Berarti ada ide nanti untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot ya? Oke, bagaimana cara mengembangkan proses coaching yang tadi itu Pak Ruri? Untuk rencana pengembangannya Pak Haji, saya mungkin butuh bantuan seseorang, baik itu nanti bantuan kepala sekolah sebagai observer saya agar bisa menilai apa yang sudah saya lakukan. Kemudian tentunya dengan berlatih secara rutin Pak Haji, ya dengan rekan sejawat mungkin di sekolah, kemudian dengan rekan-rekan CGP yang lainnya,
agar mantap nih coachingnya Pak Haji. Waduh, luar biasa sekali rencana kedepannya Pak Ruri ini. Semoga sukses Pak Ruri dalam rencananya. Amin. Ya, semoga berhasil, berjalan dengan baik dan lancar Pak Ruri ya. Amin, Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji sudah bisa menemani. Sama-sama, terima kasih sudah bisa membersamai dalam observasi. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak Tawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama nih, lama sekali di jalan nih. Ada macet di mana nih Pak? Ya, dia tadi kendala sepeda motor macet, nggak mau di starter di jalan tadi. Oh iya. Agak terlambat. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik, sehat Pak Tawa. Aman. Tidak ada kendala di rumah atau di sekolah? Alhamdulillah tidak ada kendala, lancar semuanya di sekolah maupun di rumah. Cuman pas berangkat ke sini tadi tuh Pak Tawa, motornya tiba-tiba mogok, nggak bisa hidup, dia mati dia. Tapi udah bisa jalan mobil? Alhamdulillah, tadi mampir di bengkel makanya terlambat ke sini Pak Tawa. Bapak, saat ini kita akan melakukan pra-observasi gitu. Namun saya akan memberitahu Bapak apa saja yang harus dilakukan nanti. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti Bapak. Yang pertama ada bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Terus setelah itu bagaimana coach memberikan pertanyaan kepada coach juga ya. Oh iya. Ya. Jadi nanti Bapak nanti harus ada prinsip dari coach itu, diantaranya harus ada muncul, ada kemitraan, terus ada proses keaktifan dan memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Nah, sebelum kita lanjut Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya harus ajukan ke Bapak pada sesi pra observasi ini. Yang pertama yaitu apa dari kompetensi yang Bapak ingin capai pada coaching nanti yang akan dilakukan? Oke, baik Pak Tawa. Dalam coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu presence ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya. Dari 3 yang Bapak sebutkan dari kompetensi yang disebutkan tadi itu, yang spesifik apa yang ingin dikembangkan nanti? Pertama yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya. Selanjutnya saya ingin menanyakan indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching nanti. Ya. Yang saya inginkan yaitu coach saya ini menemukan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya. Itu yang saya akan lakukan. Saya rasa cukup ini. Semoga nanti proses coaching yang dilakukan oleh Bapak nanti lancar, dan saya berharap menemukan bagaimana coach Bapak bisa mengeluarkan potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bapak nanti. Oh iya Pak Tawa, betul Ya. Itu menjadi harapan saya, sehingga dalam proses coaching nanti terbentuk atau terdapat solusi bagi coach saya atas perbincangan sehingga coach saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Terima kasih Pak Tawa atas bimbingannya. Waalaikumsalam Pak Ruri. Apa kabar Pak Ruri? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Sehari tidak ketemu, ini ya. kangen sama Pak Ruri ini. Iya Pak Haji, sama juga nih. Karena kemarin kan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan Pak Haji. Makanya jarang di rumah kita. Terus bagaimana kabarnya Pak Ruri? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pembelajaran lancar? Ada kendala sih Pak Haji, makanya saya butuh solusi dari Pak Haji ataupun bantuan dari Pak Haji untuk ini menemukan menemukan solusi di masalah-masalah yang saya hadapi di pembelajaran Pak Haji. Oh iya, silakan, apa itu yang menjadi permasalahan Pak Ruri sehingga kok sepertinya kepikiran rupanya ini Pak Ruri ini? Jadi begini Pak Haji, banyak materi yang tidak bisa saya sampaikan. Kebetulan saya ngajarnya olahraga Pak Haji. Olahraga ya? Ya, karena
di olahraga kita ada beberapa cabur yang memerlukan peralatan dan sarana yang banyak Pak Haji. Memadai, ya. Sedangkan sekolah tidak punya dana untuk mengadakan peralatan tersebut. Dengan kondisi seperti itu, sekolah tidak memiliki prasarananya. Langkah-langkah apa yang Pak Ruri lakukan selama ini untuk bisa berjalan pembelajarannya? Begini Pak Haji, sebelumnya anak-anak itu ngeluh nih Pak Haji, gara-gara mata pelajarannya atau materinya itu aja, ya ndak lari, senam, ataupun ndak senam lantai, senam irama. Nah sedangkan untuk permainannya kita jarang Pak Haji, karena itu tadi kendalanya, karena nggak ada sarananya, kayak bola, kemudian kayak net juga. Jadi jarang, bahkan tidak pernah terlaksana pembelajaran untuk permainan Pak Haji. Oke, tadi anak-anak mengeluh tentang hanya belajar di luar permainan ya Pak Ruri. Kalau boleh saya tahu Pak Ruri, di sekolah kita ini sarana bentuk lapangannya sudah ada apa gimana Pak Ruri? Lapangan ada Pak Haji, ya. Sudah Tinggal ada, ya? prasarananya saja yang masih kurang. Masih kurang. Oke. Selama ini Pak Ruri dalam pembelajaran tidak pernah melakukan modifikasi dalam materi permainan misalnya? Saya belum pernah Pak Haji, tapi mungkin nanti saya akan coba nih Pak Haji nih. Iya. Karena kemarin juga kita ikut pelatihan Pak Haji, ya dapat inspirasi dari situ. Alhamdulillah kalau sudah jadi, ada pelatihan. Kalau misalkan permainan bola voli, mungkin nanti saya modifikasi bolanya ya, menggunakan ya bola plastik lah, bisa dibeli di luar, kemudian dimasukin balon di dalamnya biar agak empuk gitu, biar anak-anak juga nggak takut untuk bermain bola voli dengan tangannya sendiri. Oh bagus itu Pak Ruri, kalau ada ide untuk modifikasi sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Selain itu apa yang bisa dilakukan Pak Rudi? Mungkin nanti proses pembelajarannya akan lebih kreatif jika anak-anak saya minta untuk memodif sendiri Pak Haji. Oh iya bagus. Ya dari di mana mungkin nanti modifikasinya yang dari saya, kemudian dari kreasi anak-anak mungkin lebih menyenangkan Pak Haji ya. Ya mantap itu. Bisa saja penugasan terhadap anak itu menjadi P5-nya Pak Rudi. Oh iya betul Pak Haji. Jadi P5-nya. Terima kasih Pak Haji atas solusinya nih. Saya bisa menemukan kreasi sendiri jadinya Pak Haji semenjak kita bercakap ini, selama kita bercakap ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu mungkin saya terapkan nanti dan kemudian saya kembangkan untuk memodifikasi pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya luar biasa sekali tadi ide-idenya Pak Ruri, sehingga menemukan solusi untuk bisa melakukan pembelajaran dalam permainan ya. Ya dengan apa yang disampaikan tadi tentunya nanti dilanjutkan untuk pembelajaran berikutnya Pak Ruri. Bisa dilakukan kapan ini kira-kira? Nah kebetulan ini kita sudah pergantian materi Pak Haji. Ya saya akan coba minggu depan lah. Segera minggu depan saya akan coba, nanti hari Senin saya mulai persiapan nih buat membuat media yang bisa bisa dimanfaatkan untuk permainan bola voli. Syukurlah kalau ada solusi yang Pak Ruri temukan untuk bisa menjalankan atau melakukan pembelajaran dengan baik tentunya Pak Ruri ya. Selamat Pak Ruri, selamat mencoba. Semoga pembelajaran lancar-lancar. Terima kasih Pak Haji atas saran yang sudah diberikan sehingga saya dapat menemukan ide-ide baru nih. Soalnya saya butuh teman Pak Haji, karena di sekolah kita juga jarang teman untuk bisa mengungkapkan masalah yang kita hadapi Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya betul Pak Ruri, memang kita kalau dalam bermasalah dalam keseharian kita harus memperbanyak kolaborasi Pak Ruri. Betul, oke, selamat Pak Ruri sudah menemukan solusi. Ayo Pak Tawa, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji? Perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak Tawa, rasanya lega setelah kita melakukan proses coaching tadi. Dari proses coaching tadi apa saja yang dilakukan Pak Haji gitu, yang dirasa sudah dilakukan oleh Pak Haji dalam proses coaching tadi? Ya, di coaching tadi alhamdulillah prosesnya sudah berjalan lancar.
dapat kita lakukan alur tirta dalam pelaksanaan coaching tadi itu, sehingga coach dapat memahami permasalahannya dan dapat menemukan penyelesaian dari permasalahannya itu. Baik Pak Haji, setelah ini apa yang mau dikembangkan selanjutnya gitu? Ya tentunya yang akan saya kembangkan adalah bagaimana melakukan coaching yang sesungguhnya, yang lebih baik, dan tentunya memahami lebih mendalam tentang bagaimana proses coaching itu. Baik Pak Haji, ya saya menyampaikan ini dari pengamatan saya tadi. Memang dari pengamatan saya, Pak Haji sama Pak Rudi sudah melakukan coaching, sudah berjalan, alur ceritanya sudah ada, prinsip coachingnya sudah berjalan, alhamdulillah. Namun nanti mungkin perlu latihan atau menambah referensi yang lebih banyak lagi. Bagaimana caranya Bapak untuk mengembangkan apa yang ingin dilakukan atau yang telah dilakukan tadi? Ya tentunya dari apa yang pengalaman yang kita lakukan, yang saya lakukan tadi itu, kedepannya saya akan lebih memahami bagaimana proses coaching itu, alur coaching itu, sehingga pelaksanaan coaching kedepannya lebih baik lah dalam melakukan coaching itu. Baik, itu aja. Saya rasa cukup. Nanti kita ketemu di lain waktu ya Pak Haji ya. Iya. Kita bertambah lagi pengalaman kita dalam praktik ini. Nah, tentunya ke depan akan saya lebih memahami alur daripada coaching itu, sehingga pelaksanaan coaching ke depannya di lingkungan sekolah kita lebih baik lah. Baik Pak Haji, semoga apa yang kita rencanakan, yang kita lakukan itu kedepannya lebih baik dan lebih baik, dan semoga terwujud dan bisa memberikan kemajuan untuk pendidikan kita. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Tawa Ya, sudah memberikan sama-sama masukan sehingga kita kedepannya lebih baik lagi. Baik. Oke.